jiwa dan tubuh kami Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, untuk memuji kemuliaan nama-Mu, sebab nama Tuhan yang besar, sebab nama Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memampukan kami di setiap perjalanan kehidupan kami. Kami mau menyerahkan Tuhan kehidupan kami untuk memuliakan-Mu, untuk memuji-Mu. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Bapa seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, sebab nama
Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Siap bersuka cita bagi Tuhan? Kasih yang dapat
bisa memasuki tahun 2026, semua karena kesetiaan Tuhan padamu. Baik waktu engkau diberkati, pada saat engkau sedang diberkati, bahkan pada saat hidupmu tidak nyaman, bahkan pada saat hidupmu tergoncang, kesetiaan Tuhan padamu tidak akan pernah berkurang. Karena Allah yang setia adalah Yesus Kristus. Kesetiaanmu tidak berubah. Sekalipun Bapak dan Ibu berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kesetiaannya tetap kekal. Dia tidak melihat situasi. Kita yang sering berubah, kita yang sering meninggalkan Dia, kita yang sering melupakan Dia, tetapi kasih-Nya tetap terpancar padamu. Mari memasuki tahun 2026 ini, ambil keputusan kembali untuk kembali kepada Allah yang setia. Terima kasih Bapak, untuk tahun 2026 ini Tuhan memberikan kepada kami, gereja kami Bepa, adalah tahun memberitakan Injil kasih karunia. Dan ini menjadi bagian dan tanggung jawab kami yang sudah menerima Injil itu. Terima kasih Bapak, Tuhan yang terbaik buat keluarga kami, Tuhan yang terbaik buat istri, Tuhan yang terbaik buat suami, Tuhan yang terbaik buat anak-anak, Tuhan yang terbaik dalam setiap pekerjaanmu, Tuhan yang terbaik dalam setiap studimu, dan selalu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami hari ini menerima tuntunan firman Allah. Yang siap menerima firman Allah, mari sama-sama katakan Amin. Dia bisa mulai katakan Amin. Tos sebelah kanan kita katakan selamat tahun baru. Ya. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Selamat tahun baru, amin. 1 tahun kita tidak ketemu ya. Baik, jadi kalau kita hari ini ketemu kembali semua karena anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus tetap semangat, katakan amin. Tidak ada alasan bagimu untuk mundur dari Tuhan. Bahkan tidak ada sesuatu perkataan yang membuatmu mundur dari Tuhan. Bahkan tidak ada situasi apapun yang membuat hatimu mundur dari Tuhan. Harus tetap semangat, harus tetap maju, harus tetap antusias seperti Tuhan tetap antusias padamu. Katakan amin. Baik, kita akan menerima ya tuntunan firman Allah dalam tahun 2026 ini. Kita semua sepakat bahwa tahun 2026 tahun memberitakan Injil kasih karunia. Katakan amin. Kurang semangat. Ini semangat 2026 harus lebih lagi. Katakan amin. Lebih lagi, katakan amin. Ngomong kanan kiri, 2026 tahun memberitakan Injil kasih karunia. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, perhatikan supaya engkau bisa menerima Tuhan dengan cepat, dengan lembut, dengan antusias. Engkau harus menerima caranya Tuhan berpikir padamu. Engkau harus menerima caranya Tuhan dulu. Jangan paksakan caramu untuk menerima Tuhan. Jangan paksakan caramu untuk menerima firman. Tapi paksakanlah dirimu. Langsung lembutkan hatimu. Bagaimana Tuhan datang padamu. Perhatikan, Kristen secara umum itu sama dengan agama. Perhatikan, saya ketemu beberapa banyak orang. Mereka tidak mau ke gereja. Mereka tidak mau punya agama yang sungguh-sungguh. Mereka juga tidak mau beribadah sungguh-sungguh. Karena apa? Karena pada saat mereka ibadah sungguh-sungguh pasti banyak masalah. Bahkan akan banyak tertuduh, kamu terlalu rohani. Bahkan banyak orang akan menuduh, kau terlalu agamis. Perhatikan, berbicara Kristen secara umum itu agama. Ya, agama. Maka kita butuh identitas. KTP-mu hari ini identitasnya, agamanya pasti Kristen. Dan Kristen secara umum itu KTP. Kristen secara umum itu agama. Maka hari ini
Di tahun 2026 ini, Kristen secara agama itu tidak boleh lagi di benakmu. Itu tidak boleh lagi dalam kebenaran yang kau terima hari ini. Itu tidak boleh lagi masuk di dalam hatimu sehingga Kristen itu kau anggap hanya secara umum. Maka hari ini kita menerima firman Injil kasih karunia bahwa Kristen secara khusus itu adalah ikatan perjanjian. Katakan amin. Ikatan perjanjian. Tuhan yang berjanji padamu pasti sempurna. Tapi kalau Bapak dan Ibu yang berjanji pada Tuhan keluar dari rumah ini, janjimu bisa lupa. Orang yang punya pasangan pun dia berjanji, janjinya juga bisa lupa. Tapi hari ini perhatikan bahwa Kristen secara khusus itu ikatan perjanjian, ikatan antara Tuhan denganmu. Katakan amin. Kalau Tuhan sudah mengikat diri padamu, berarti engkau sudah pribadi yang dipilihnya. Perhatikan, kalau Tuhan sudah memberikan janji padamu, berarti engkau sudah satu pribadi yang sudah dipilihnya, yang sudah dipisahkannya, yang sudah ditetapkannya. Maka hari ini, Kristen yang kau terima adalah Kristen secara khusus, perjanjian. Ngomong kanan kiri, Kristen saya, Kristen perjanjian. Tuhan yang berjanji terhadap saya. Kalau Tuhan yang berjanji tidak akan pernah lupa. Kalau Tuhan yang berjanji tidak akan pernah telat. Kalau Tuhan yang berjanji tidak akan pernah lupa. Amin. Maka perhatikan, berbicara kata berhasil dalam pelayanan sebuah gereja. Perhatikan, kalau seluruh jemaat itu punya hati untuk memberitakan Injil. Perhatikan, keberhasilan di dalam sebuah gereja, di dalam semua komunitas gereja, keberhasilan pelayanan itu, seluruh jemaat itu siap melayani. Dan kita bersyukur di gereja kita ini hampir 90% melayani Tuhan. Amin. Halo, amin. Perhatikan, itu. Jadi kalau orang sudah memiliki, dia sudah tahu dipilih Tuhan, dia pasti punya hati untuk melayani. Ya. Perhatikan lagi, berhasil dalam pelayanan secara gereja, itu tadi semua jemaat harus melayani. Keberhasilan dalam satu pelayanan dalam sebuah keluarga, seluruh keluarga itu juga harus melayani. Amin. Kalaupun ada 1-2 orang, itu menjadi bagianmu untuk mengajak mereka untuk melayani. Dan bisa tidak. Kalaupun orang dunia mengatakan keberhasilan dalam sebuah keluarga karena identitas, karena keuangan, karena kedudukan, karena harta, itu hanya bonus yang Tuhan berikan padamu. Tapi tidak semua orang kaya mau melayani. Bahkan tidak semua orang miskin juga mau melayani. Jadi bukan karena dia kaya atau dia karena dia miskin, tapi dia sadar pada saat dia sudah menerima Injil Yesus itu, dia sadar dia harus juga menjadi pelayan Tuhan. Halo, amin. Perhatikan lagi, keberhasilan dalam satu pelayan secara pribadi. Maka hari ini beritakanlah Injil secara pribadi. Di media sosialmu, ayo kita saling memberitakan Injil, kita saling menopang. Beritakan tentang gereja ini, beritakan tentang ibadah di tempat ini. Di media sosialmu minimal 1 minggu beritakan, expose apa yang menjadi pelayanan di tempat ini. Katakan amin. Halo, amin. Sudah ada beberapa orang yang selalu mendukung, tapi saya berharap dengan kita semua yang punya media sosial, kita mendukung di dalam memberitakan Injil. Kalau Bapak dan Ibu tidak pintar bicara, kalau Bapak dan Ibu tidak punya keberanian untuk memberitakan, tapi melalui media sosialmu, kau pasti bisa. Amin. Daripada kita membuat di media sosial hal-hal yang tidak baik, beritakan saja tentang firman. Setiap hari saya kirim firman Tuhan kepada Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu mau ikut membantu di dalam memberitakan Injil kasih karunia, copy itu langsung berikan di media sosial. Kita sama-sama lagi mengerjakan proyeknya Tuhan. Minimal Bapak dan Ibu mengekspos itu di media sosial masing-masing. Katakan amin. Tahun 2026
kita harus semua memberitakan Injil kasih karunia. Jangan pernah malas. Saya yakin percaya semua punya HP, katakan amin. Semua punya HP? Lebih dari satu? Kalau sampai HP-nya ada 3, tidak pernah ada memberitakan Injil melalui media sosialmu, aduh sangat kasihan. Tidak apa-apa, Tuhan tunggu tahun 2026, semua memberitakan Injil kasih karunia. Katakan amin. Setuju, katakan amin. Mari, waktu Yesus pun pada saat dia mau berangkat ke surga, makanya satu saja kalimat yang diberitakan intinya kepada semua murid, supaya menyampaikan, memberitakan Injil Yesus kepada banyak orang. Mari kita buka Matius 28, yuk. Matius 28, ya, ayat 16. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Belum semua, bantu saya, 1, 2, 3. Belum semuanya. Kalaupun semuanya, tapi volumenya masih kurang keras. 1, 2, 3. Perhatikan, 12 murid Yesus itu murid dikategorikan yang khusus. Ya, mengapa? Karena Yesus datang langsung kepada 12 orang itu. Tidak melalui orang kedua, orang ketiga, tapi Yesus yang datang. Yesus yang datang kepada Yohanes, Yesus yang datang kepada Petrus, Yesus yang datang kepada Lukas, Yesus yang datang kepada Matius, dan Yesus yang datang kepada Petrus, dan Yesus datang. Kalau Bapak dan Ibu hari ini bisa menerima firman, hari ini menjadi orang Kristen, hari ini percaya kepada Injil, hari ini percaya kepada firman, itu pasti mungkin sudah orang ketiga yang Tuhan pakai. Saya menerima firman dari orang tua, tetapi 12 murid itu langsung dari Yesus. Tapi dari 12 ini ada satu orang yang gugur. Maka di situ hanya 11. Perhatikan secara akal hukum Taurat di sini. Murid sebenarnya tidak perlu lagi pergi ke Galilea. Karena Yesus mengatakan kita ketemu di Galilea. Dan murid-muridnya pada saat itu sudah sering ketemu dengan Yesus. Tapi Yesus mengatakan kita ketemu di Galilea. Kenapa? Kalau secara akal maunya mereka secara akal saja. Karena mereka secara akal tidak terima ke Galilea. Karena dari tempat mereka menempuh perjalanan ke Galilea itu sangat jauh. Padahal hari itu mereka sudah ketemu Yesus. Yesus masih ngomong kita nanti ketemu di Galilea. Murid-murid maunya ke sebelah situ, maunya sudahlah kita udah ketemu di sini. Tapi Yesus maunya di Galilea. Dan mereka tidak mau karena perjalanan sangat jauh. Mereka berpikir bisa menemui Yesus dan sudah sering menemui Yesus. Bahkan mereka berkali-kali ketemu di Yerusalem. Perhatikan secara khusus pada saat ini. Supaya berita firman Allah padamu itu satu kali firman langsung kau terima. Berarti besok firman Tuhan yang baru lagi. Berarti besok firman Tuhan yang baru lagi. Kebanyakan orang Kristen sudah 2 tahun firman yang sama diterima, tapi sebenarnya dia tidak mau menerima. Perhatikan secara kasih karunia tadi. Ikuti maunya Yesus, katakan amin. Kurang seru. Ikuti maunya Yesus, amin. Untuk belajar taat. Mereka tidak mau, dan dia tidak mau pergi ke Galilea. Karena mereka berpikir sudah ketemu dengan Yesus kok. Mengapa mau ketemu lagi di Galilea? Perjalanan ke Galilea sangat jauh. Maka hari ini, tahun 2026, ikuti maunya Yesus. Amin. Kalau mengikuti mau kita masing-masing, tidak akan pernah habis-habisnya. Kalau mengikuti maunya kita masing-masing, kita akan selalu konflik dengan Tuhan. Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Tapi tahun 2026 ini, perhatikan Injil kasih karunia membuatmu untuk taat. Taat
siapa? Taat kepada perintah Kristus. Dan yang kedua, tidak keberatan melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tidak keberatan apa yang Tuhan suruh padamu. Halo? Kita semua sepakat tahun 2020 memberitakan Injil kasih karunia. Semua pakai media sosial, amin. Beritakan Injil. Sepakat? Belum semua menjawab. Media sosial Bapak dan Ibu itu kan berteman dengan saya, betul tidak? Jadi saya sendiri pun tahu. Maka hari ini tuntunan firman Allah tahun 2026 memberitakan Injil kasih karunia. Tidak semua orang kita beranikan ngomong pada orang tersebut, pada orang lain, betul? Dan tidak semua pintar kita bicara pada orang lain. Atau sebelum ngomong kita berkecut duluan. Malu ah. Maka hari ini minimal melalui media sosial. Amin. Itu maunya Tuhan tahun 2026 ini. 2026. IG mau pakai, FB mau pakai, TikTok mau pakai. Katakan amin. Halo, katakan amin. Jangan berpikir tahun 2026 kok jadi ada tanggung jawab yang lebih lagi ya. Media sosial saya sekarang harus memberitakan Injil. Boleh nggak pakai sebuah makanan? Boleh-boleh saja. Tapi jangan makanan satu tahun. Minimal dalam satu tahun itu 365 hari. Beritakanlah Injil minimal 60 hari. Amin. Loh kok lesu hari ini? Memberitakan Injil itu bukannya tugas gembala, tetapi tugas setiap kita yang sudah menerima Injil. Amin. Perhatikan, orang yang selalu memelihara persekutuan dengan Kristus harus menjumpai Dia di tempat yang telah Ia tetapkan. Perhatikan, orang yang selalu memelihara persekutuan dengan Kristus, dia harus mau menjumpai Dia di tempat yang telah Ia tetapkan. Kita yang sudah menemui Yesus dalam satu ibadah harus terus menjumpai Yesus dalam ibadah yang lain. Jadi ibadahmu tidak boleh hanya hari Minggu. Karena apa? Karena bukan itu maunya Yesus. Maunya Yesus itu kau ibadah dengan Dia setiap hari. Setiap hari itu maunya Yesus. Tadi sudah sepakat kita mau melakukan apa yang jadi maunya Yesus kan? Katakan amin. Pertama, pakai media sosialmu. Yang kedua, setiap hari kau harus menemui Yesus di dalam ibadah. Maka gereja kita ini ada ibadah raya seperti ini. Ada fresh sale, ada nanti Pondok Daud, ada morning grace. Ayo. Tidak ada cara yang lain membuat engkau selalu bersekutu dengan Tuhan kecuali hanya ibadah. Tidak. Ayat 17 yuk. Kita baca ayat 17, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Perhatikan. Ayo. Lebih keras lagi dibaca 1, 2, 3. Apakah engkau dan saya di posisi yang ragu-ragu ini? Perhatikan. Kenapa Yesus nanti suruh bertemu di Galilea? Karena nanti di Galilea bukan hanya 12, bukan hanya lagi 11 murid, tapi lebih kurang 500. Dari antara yang 500 itu selalu ada orang yang ragu-ragu. Apakah masa depan engkau ragu-ragu? Halo? Yang mau menikah, apakah ragu-ragu?
Coba senyum kanan kiri. Sepertinya tahun 2006 kok tahun tegang buat kalian semua ya. Karena disuruh penginjilan ya. Tahun mujizat, tahun kesembuhan itu hanya bonus saja. Amin. Tahun diberkati, tahun berlimpah, tahun dicurahkan. Itu bonus semua. Tapi tahun 2006 ini tanggung jawab. Semua sudah menerima Tuhan, amin? Kalau Bapak dan Ibu sudah menerima Tuhan, itu bukan karena engkau yang menerimanya, tapi Tuhan yang memilihmu. Dan itu berkat terbesar yang kau terima hari ini. Ya. Perhatikan, saat Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid sekaligus. Nanti bisa baca dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Saat disuruh taat, pasti selalu ada orang ragu-ragu. Saat disuruh taat, selalu ada orang ragu-ragu. Perhatikan. Jadi taat itu, lawannya itu ragu-ragu. Disuruh taat, selalu ada orang ragu-ragu. Maka lihat, hampir 500 orang tadi, termasuk dari 12 murid, akhirnya 11, itu karena ragu-ragu. Disuruh taat, ragu-ragu. Maka bagian kita yang terutama selama masih ada di bumi dan di sorga nanti, hanya satu, menyembah Yesus. Maka perhatikan tadi ayatnya ke-16, semua mereka datang menyembah Yesus, tapi ada yang ragu-ragu. Maka gereja kita tidak terlepas dari kata menyembah. Gereja kita tidak terlepas yang disebut dengan ibadah menyembah. Karena waktu Bapak dan Ibu ada di bumi ini, hanya satu kegiatan yang sorga izinkan padamu, dan kegiatan itu pun nanti akan kita pakai di sorga, yaitu menyembah. Bukan lagi masak-memasak. Amin. Bukan lagi melaksanakan sesuatu pekerjaan, tapi hanya menyembah. Maka waktu Natal kita, perhatikan. Waktu Natal kita, awal kita juga menyembah. Betul. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan, di ibadah pertengahan juga kita menyembah. Bahkan waktu mau selesai, waktu praise-nya ditutup juga dengan menyembah. Dan saya melihat di Gunung Mas hanya kita masih pola pakai itu. Menyembah. Dan kita perhatikan pada saat mau selesai menyembah Tuhan, Ibu Rosalia suaranya juga sampai begitu ya. Kalau ada malaikat surga sudah mau turun gitu ya. Amin. Ngomong kanan kiri, suka menyembah Tuhan. Ngomong lagi, sepertinya rutinitas saja. Gitu aja. Ngomong lagi, suka menyembah Tuhan. Amin. Hanya itu nanti yang kau pakai di bumi dan di surga. Gak ada yang lain. Pengkhotbah gak dipakai lagi. Gak. Karena yang khotbah itu sudah langsung Yesus kok. Ya, penerima tamu nggak kepake lagi. Menjalankan kolektan apa lagi? Lantainya dari emas, masa masih mengumpulkan persembahan? Halo, amin. Dan terus uang apa yang dipakai di surga? Rupiah, rupiah, dolar. Maka selama ada pelayanan untuk menjalankan kolektan, ayo layan. Karena nanti di surga nggak ada lagi itu. Katakan amin. Maka
semua pelayan Tuhan, waktu engkau melayani persembahan, doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang menaruhnya itu dengan tulus hati. Ngomong seperti itu. Amin. Pemain musik nanti sudah gak ada lagi. Karena di surga sana jauh lebih dahsyat lagi. Apalagi makan-makan. Maka selama nanti masih kita ada di bumi ini, selesai ibadah makan bakso, silakan makan. Karena di surga gak ada lagi makan-makan. Amin. Ngomong kanan kiri lagi, hanya satu bagian kita menyembah Yesus. Ayat 18 yuk. Baca lagi lebih keras. 1 dan 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Perhatikan, Yesus berasal dari surga. Dia membawa satu paket dengan kuasa dari surga. Yesus yang berasal dari surga, dia harus kembali lagi ke surga. Karena tempat Yesus di surga. Kenapa Yesus harus ke bumi? Supaya membawa Bapak dan Ibu dan saya ke surga. Jadi setiap agama yang mereka berjuang untuk ke surga, tidak mungkin. Yang dari surga lah harus turun membawa orang yang di bumi ini. Baru itu mungkin. Amin. Maka perhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus itu mendekati murid dengan lemah lembut, termasuk pada mereka yang masih ragu-ragu. Ya. Selama Yesus masih memberi kesempatan, dia tidak akan menolak saudara. Katakan amin. Selama Yesus memberikan kesempatan, dia pribadi yang tidak akan pernah menolak saudara. Karena firman Allah berkata, sebab bulu yang terkulai tidak dipatahkannya. Ingat, yang membuat kita sangat berbeda dengan orang lain, dia ragu-ragu, kita tidak ragu-ragu. Maka Yesus yang kau punya hari ini, dia dari surga untuk mendatangimu. Dia dari surga untuk mendekatimu. Dia dari surga berbicara secara lembut. Terima dia. Selama kesempatan itu masih ada, Tuhan tidak akan pernah menolak. Tapi kesempatan itu jangan juga disalahgunakan. Kesempatan itu adalah hal yang sangat istimewa yang harus engkau terima. Dan kita yang sudah menerima kesempatan ini tadi, kita tidak boleh hanya berdiam di dalam kesempatan itu. Kita harus lebih lagi memberitakan Injil kepada orang lain. Ayat 19, yuk. Kita baca lagi bersama-sama 1, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan, memberitakan Injil kasih karunia itu menjadi tanggung jawab kita. Semakin cepat berita Injil itu tersiar, maka semakin cepatlah kedatangan Tuhan. Tapi semakin lama Injil itu tersiar, perhatikan, dunia ini akan semakin jahat. Dunia ini akan semakin jahat. Maka memberitakan Injil itu perintah. Bukan seperti kata perintah, pergilah bekerja anakku, bukan seperti itu. Tetapi di dalamnya ada kuasa. Karena Yesus yang dari surga, dia satu paket punya kuasa. Jadi pada saat Bapak dan Ibu menerima Yesus, itu juga ada satu paket untuk menerima surga dan juga kuasa. Maka pergilah, dikatakan di situ, jangan gentar.
Bukankah aku telah mengutusmu? Pergilah dan kerjakanlah itu sebagai pekerjaanmu. Jadi memberitakan Injil itu tidak lagi yang sekedar tanggung jawab, tapi itu pekerjaan. Amin. Halo, amin. Seorang pegawai, kerjakan, beritakan. Yang masih pelajar, kerjakan. Seorang dokter, kerjakan. Amin. Jadi tidak lagi yang sekedar kata perintah, tapi di dalamnya ada kuasa. Dia tidak hanya sekedar lagi, pergilah pekerjaan aku, bukan begitu. Tapi engkau diberikannya kuasa. Maka selama ini banyak di antara kita yang sudah diselamatkan hanya terlena kenyamanan pribadi saja. Diberkati, menerima progres, bahkan hanya sebatas penerima mujizat, bahkan kesembuhan, termasuk secara finansial. Kelasmu hari ini tidak seperti itu lagi. Kelasmu hari ini sebagai orang bekerjanya Tuhan. Amin. Semua tadi itu fasilitas itu hanya bonus yang Tuhan berikan padamu. Orang punya penghasilan mungkin 100 juta satu hari, tetap saja makanan yang dia makan dengan kita yang kita makan satu piring. Maka perhatikan, kalau orang tingkat kenyamanannya dari segi finansial, maka dia tidak akan pernah percaya Tuhan. Tapi kalau tingkat kenyamananmu itu pada imanmu pada Yesus, maka segala sesuatu yang orang lain dapat, kau tidak dapat, tidak akan pernah mengguncang. Orang lain mungkin dapat Fortuner, Bapak dan Ibu selama hidup bahkan sampai Tuhan panggil tidak dapat Fortuner, itu tidak akan pernah menggoncangkan. Karena Fortuner itu juga punya ban, Avanza juga punya ban, betul? Fortuner nyampe di tempat, Avanza kita juga nyampe di tempat. Namanya datang tabrakan, gak ada ceritanya itu Fortuner itu anti tabrakan. Semua juga akan hancur. Maka perhatikan, nilaimu di hadapan Tuhan jadi berharga, bukan karena fasilitas itu. Tapi hari ini nilaimu berharga di hadapan Tuhan, karena ikut timnya Yesus memberitakan Injil. Dan itu kata perintah, dan tidak sekedar perintah, pekerjaan. Halo, amin. Ngomong kanan kiri, beritakan Injil. Karena itu sebuah ngomong, itu sebuah perintah dan pekerjaan. Amin ya. Ayo kita baca lagi, perhatikan di situ. Injil yang harus kita beritakan di sini, perhatikan ya. Injil kasih karunia, hanya Yesus. Bapak dan Ibu, di gereja kita ini, kita hanya dengar hanya tentang Yesus. Kalaupun ada terselip dengan kata-kata motivasi, kalaupun ada terselip hanya untuk menyenangkan hati dan jiwamu, kalaupun ada kata-kata terselip untuk menyegarkan pikiranmu, tetapi di gereja kita ini berita Injil yang terbuka adalah Yesus. Katakan amin. Orang mendengar tentang Yesus, kalau dia tidak hidup dalam Yesus akan membosankan. Tapi kalau orang sudah hidup dalam Yesus, pada saat berita hanya Yesus yang diberitakan, itu akan menjadi menyenangkan hatinya. Ya, perhatikan Injil yang diberitakan adalah Injil kasih karunia. Siapa itu Yesus? Injil yang diberitakan di sini siapa itu? Injil kebenaran. Siapa itu? Yesus. Injil yang diberitakan di sini adalah Injil Yesus Kristus sendiri. Akulah jalan, Yesus. Akulah kebenaran, Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa selain Yesus. Amin.
Halo, amin. Kita baca ayat 17 yuk. Yohanes 1 ayat 17. Sudah? Yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Perhatikan, hukum Taurat itu akan selalu melihat sisi manusia sebagai pribadi yang gagal. Musa gagal, Abraham juga gagal, Ishak juga gagal, Yakub juga gagal. Maka tidak ada di mata hukum Taurat manusia yang tidak yang dapat menyelesaikan hukum Taurat tadi. Tapi di hukum Taurat semua manusia itu adalah manusia yang gagal. Amin. Maka lihat caranya Tuhan memandangmu hari ini bukan hukum Taurat, tapi kasih karunia. Kau dan saya bukan lagi manusia yang gagal, tapi kau dan saya adalah manusia yang sudah benar. Siapa yang membenarkanmu? Yesus. Bukan lagi perbuatanmu, tapi Yesus. Amin. Perhatikan di situ. Dari awal hukum Taurat ada, manusia dituntut untuk hidup setia, dituntut untuk selalu kudus. Maka tidak ada orang yang setia, tidak ada orang yang kudus sesuai standar hukum Taurat. Kita baca Ulangan 1 dan 3. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Maka perhatikan, yang harus kau beritakan ke generasi berikutnya bukan hukum Tauratnya. Karena tidak ada di kacamata hukum Taurat orang yang berhasil. Tapi kepada generasimu berikutnya kau harus selalu beritakan tentang Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Beritakan Yesus. Kalau saya melihat anak-anak kami sekarang, ini anak saya paling besar. Tadi WL nomor 2, yang nomor 3 ketinggalan di Malang karena Rebo sudah harus masuk sekolah dia. Perhatikan, mereka tidak ada lulusan sekolah minggu. Mengapa? Karena kemana saya pergi pelayan waktu kecil, mereka harus selalu ikut saya. Jadi setiap hari mereka hanya dengar tentang Yesus dari khotbah saya, tidak secara langsung maupun secara langsung. Perhatikan, saya tidak mengajarkan kepada mereka tuntutan hukum Taurat. Kau harus begini, kau harus begini, kau harus begini, kau harus begini. Kau harus kudus, kau harus ini. Tidak yang berhasil. Tapi orang kalau sudah menerima Yesus, maka dosa pun akan dia tinggalkan. Orang kalau sudah menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, maka dia pun akan belajar hidup kudus. Katakan amin. Karena hukum Taurat dia tidak melakukan A, akibatnya B. Tapi kasih karunia Tuhan tidak dipaksakan seperti itu, tapi kesadaran. Maka Tuhan itu selalu menunggu kita untuk selalu menjadi anak kesayangannya. Dan kau dan saya hari ini sudah menjadi anak kesayangannya Tuhan. Katakan amin. Maka semua kita yang berkeluarga di tempat ini, bahkan mereka yang mau berkeluarga, perhatikan, setiap generasimu kau harus tuntut mereka dengan Injil Yesus. Mau kita tuntut setiap minggu beribadah sebagai syarat untuk masuk surga. Setiap minggu, bahkan dari 365 hari dan 1 tahun 54 minggu ya. Ya, 50. Saya yakin Bapak dan Ibu, dari 54 itu dalam 1 tahun pasti ada gagalnya. Betul?
Kalau dituntut dari segi waktu untuk beribadah, kita semua sudah gagal. Pasti ada bolongnya. Tapi kacamata dari kasih karunia mengampuni kita semuanya. Karena memang tidak ada yang sempurna. Terakhir, Yohanes 1 ayat 14. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Maka perhatikan lagi di sini, Kristus Allah yang kekal itu menjadi manusia. Maka perhatikan, banyak orang tidak menerima Yesus karena dia jadi manusia. Banyak orang tidak mau menerima Yesus karena dia paksakan cara dia. Sedangkan Injil tidak bisa. Dia harus menerima caranya Tuhan dulu, baru bisa dia terima. Mengapa Yesus itu harus jadi manusia? Karena yang diselamatkan manusia. Kenapa Yesus itu harus turun ke bumi? Karena memang bumi ini adalah tempat manusia yang berdosa, dan dia harus turun ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kemanusiaan dan keilahian Yesus berpadu di dalam dirinya. Maka dengan merendahkannya, maka ada salib. Ia memasuki hidup kemanusiaan dengan segala keterbatasan dari pengalaman manusia. Yesus punya pengalaman manusia, dan salah satunya dia harus mau merendahkan diri. Maka salib ada hari ini. Kalau Yesus tidak mau merendahkan diri, maka salib tidak akan pernah ada. Tetapi perhatikan, firman itu tidak terjadi di tempat yang tersembunyi. Malah firman itu disaksikan antara lain Yohanes dan para rasul yang lain. Perhatikan, Yesus yang kau terima hari ini, iman yang kau terima hari ini, surga yang kau terima hari ini, dia tidak sembunyi-sembunyi, dia terus terang. Dia tidak jatuh tiba-tiba dari langit, tapi dia memulai dari kerendahan hatinya. Dia harus turun ke bumi ini, bersatu dengan manusia berdosa. Dan itulah kerendahan hatinya Tuhan buat kita semua. Jadi bukan tempat tersembunyi. Dia bukan datang dari gua. Dia bukan datang dari tengah hutan. Dia datang bukan dari tengah laut yang tersembunyi, tapi dia ada di antaramu. Amin. Dan waktu Yesus sebelum naik ke surga, Yesus itu ada di antara murid-muridnya. Tapi setelah Yesus naik ke surga, dan ini, hari ini, waktu ini, Yesus sudah ada di surga. Maka Yesus tidak lagi ngomong padamu di antaramu, tapi Yesus ada di dalammu. Ya, Yesus ada. Perhatikan, Yesus ada di dalammu, bukan lagi di antaramu. Amin. Ngomong lagi kanan kiri, Yesus di dalammu. Orang semangat, Yesus di dalammu, bukan lagi di antaramu. Ngomong lagi, Yesus di dalammu, bukan lagi di antaramu. Kalau Yesus di dalammu, berarti Yesus bersatu denganmu. Amin. Amin. Dia tidak lagi di sebelahmu, dia tidak lagi di depanmu, dia tidak lagi sebelah kirimu, dia tidak lagi di belakangmu, tapi Yesus sudah menyatu dengan dirimu. Dia sudah berpadu dengan dirimu. Kenapa dia harus berpadu dengan dirimu? Supaya engkau manusia berdosa tidak berdosa lagi. Kenapa Yesus ada di dalammu? Supaya pada saat engkau ke surga, Bapa di surga melihat Yesus yang di dalammu. Bukan lagi melihat wajahmu, bukan lagi melihat karaktermu, bukan lagi melihat perbuatanmu, tapi Yesus melihat, Bapa melihat Yesus yang ada di dalammu. Inilah berita Injil. Inilah berita sukacita yang harus engkau terima hari ini. Maka perhatikan, setiap acara yang kita lakukan hari ini, apakah itu termasuk Natal, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, baik presnya,
baik lagu-lagunya, baik penyembahnya, itu hanya buat Tuhan saja. Katakan amin. Karena setiap acara, apapun yang kita lihat, khususnya acara Natal, yang paling terbanyak itu disajikan performa manusianya. Maka si A kalau nggak tampil bisa sakit hati. Si B tidak berikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan, dia bisa tidak terima. Performa manusia. Gereja kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Maka lihat, hidup kita yang sudah di dalam Yesus. Mari, tahun 2026, engkau dan saya, kita sama-sama punya pekerjaan dan tanggung jawab memberitakan Injil kasih karunia. Mulai besok akan saya melihat di media sosial masing-masing. Amin ya? Amin ya? Orang mau ngomong apa tentang saudara? Sok pendeta, media sosialnya sok rohani. Ada saatnya kita menutup telinga kita untuk dengarin. Bisa melalui media sosial yang dibaca orang lain yang ada di dalam, itu nanti bisa membuat orang lain juga menerima Tuhan. Amin. Baik di TikTokmu, baik di FB-mu, ayo pergunakan itu semua. Dan kalau lagi gereja membuat jam ibadah, ada diekspos jam ibadahnya, ayo kita masing-masing pakai media. Karena saya belum tentu berteman dengan teman Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu belum tentu berteman dengan teman saya. Maka disitulah kita sama-sama punya pekerjaan tanggung jawab. Minimal media sosial harus kita pergunakan. Katakan amin. Amin. Coba angkat tangan. Halo. Tinggi-tinggi dong. Tuhan Yesus melihat Bapak dan Ibu ya. Untuk semuanya memberitakan Injil kasih karunia. Supaya Yesus cepat datang. Amin. Yang masih muda jangan ngomong gini, nanti dulu Tuhan, tunggu nikah dulu. Yesus cepat datang itu lebih baik. Media sosial sekarang ini sudah banyak negara sekarang yang berperang lagi yang baru. Ya, Amerika sudah berperang dengan negara ini, dengan negara ini lagi. Maka negara bahkan dunia ini tidak lebih baik lagi. Makanya satu tujuan kita, yuk kita terus memuliakan nama Tuhan. Amen. Kita semua bangkit berdiri. Amin Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau
mempersiapkan anggur dan roti. Haleluya. Amin, amin. Sama-sama. Kau setia, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Yesus yang baik, Dia mau bersatu denganmu, bahkan Dia mau tinggal di dalam hidupmu. Waktu engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berkat terbesar yang kau terima hari ini. Karena tidak semua orang mau menerima dengan caranya Tuhan. Begitu banyak orang mau menerima Tuhan dengan caranya sendiri, dia tidak akan pernah menemukan itu. Yang hilang tidak mungkin dia mencari. Tetapi seseorang yang memiliki kehilangan, maka dialah yang harus mencari. Waktu Tuhan membuat manusia dengan semua risikonya, maka Tuhan juga memberikan solusi pada saat ada masalah. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan yang mencari duluan. Dan ciptaannya. Terima kasih Bapak, Tuhan yang terbaik buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tubuh yang Kristus yang kau angkat hari ini adalah tubuh yang tercabik-cabik, dan tubuh Yesus harus tercabik-cabik supaya kau dan saya bisa menerimanya, bisa menikmatinya, dan bisa memakannya. Waktu engkau memakan tubuh Kristus, engkau bersatu dengan tubuh Kristus. Maka kita yang tidak sempurna disempurnakan oleh tubuh Kristus. Apabila Bapak dan Ibu percaya melalui tubuh Kristus ini, maka sesuatu yang tidak baik pada tubuhmu hari ini pun Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Percayai itu. Jangan ragu-ragu. Maka tahun 2026 ini terjadi padamu. Kau sehat. Secara medis yang tidak mungkin hari ini, dengan kuasa firman Allah, kau sehat. Sehat. Mari kau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita.
kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, dia harus menjadi korban sembelihan yang sempurna. Darahnya harus tercurah. Pada saat darah Yesus tercurah, supaya engkau dan saya dapat menerimanya, dapat bersatu, bahkan dapat meminum darah Yesus. Pada saat engkau meminumnya, maka segala sesuatu yang tidak baik juga pada darahmu hari ini, Tuhan Yesus sembuhkan. Engkau dan saya pada saat menerima darah Yesus, berarti engkau juga menjadi keturunan Yesus, ahli warisnya Yesus. Kau adalah milik surga. Apabila Bapak dan Ibu percaya pada darah Yesus, mari engkau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari menyembah Dia. Haleluya. Amin. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Yesus. Glory bagimu Bapa. Oh, oh. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Sembah Dia Yesus. Sembah Dia. Amin, amin. Dialah Tuhan kita. Dialah juru selamat kita. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Yesus. Terpujilah, terpujilah namamu. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sekali lagi katakan amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau setia, kau mulia. Lagi katakan amin. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Tepuk tangan untuk Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Haleluya, amin, amin, amin. Kami sangat bersyukur Bapak, memasuki tahun 2026 ini,
Tuhan memberikan kepada kami tuntunan firman Allah yang lebih dahsyat dan akan terus dahsyat, bahwa kami sama-sama bergandengan tangan dengan fasilitas yang kami punya, baik dengan tubuh kami, baik dengan mulut kami, baik dengan tangan kami, bahkan juga dengan media sosial kami. Kami akan sama-sama memberitakan Injil kasih karunia. Yang kami beritakan itu hanya perbuatan-perbuatan Yesus saja terhadap kami, terhadap orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah hati memberitakan Injil ini ada buat Tuhan taruh, Tuhan tanam kepada seluruh jemaat BFA. Terima kasih Bapak, Tuhan yang terbaik, karena kami tahu waktu Tuhan menjadikan kami murid, berarti kami juga sudah memenuhi syarat menjadi murid Yesus. Kalau kami sudah menjadi murid Yesus, maka segala sesuatu yang luar biasa, yang terbaik akan selalu ada buat kami semuanya. Terima kasih Bapak, diberkati seluruh keluarga, diberkati semua pekerjaanmu, diberkati setiap perjalanan hidupmu, diberkati waktu engkau keluar dari rumah, waktu engkau masuk dari rumah, bahkan waktu engkau ada di luar rumah. Semuanya di dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Sehingga tahun 2026 ini kami tahu Tuhan yang lebih dahsyat lagi, bahkan segala sesuatu perkara-perkara yang tidak mungkin akan kami terima menjadi sukacita terbesar buat kami. Kami tahu Bapak bahwa satu jiwa pada saat mereka dimenangkan pada Yesus, beribu-ribu malaikat Tuhan berlaksa-laksa bersukacita di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami sebuah tanggung jawab, perintah, bahkan pekerjaan kami. Pekerjaan kami yang paling utama adalah memberitakan Injil kasih Kristus. Maka pekerjaan kami bahkan menjadi seorang dokter, bahkan pegawai negeri, bahkan swasta, bahkan pengusaha, itu hanya pekerjaan sampingan saja. Mulai hari ini pekerjaan utama kami adalah memberitakan Injil kasih karunia. Terima kasih Bapak, diberkati. Roh Kudus menolongi kami semuanya, karena kami sudah satu paket yang sudah diberikan oleh Tuhan dengan kuasa dari surga. Maka kuasa dari surga tidak akan ada yang bisa mengalahkan kuasa apapun yang ada di bumi ini. Anak-anak kami diberkati Tuhan, masa depan mereka, bahkan mereka lebih dahsyat, lebih besar lagi, bahkan lebih lagi dari kami orang tuanya. Semua pekerjaanmu pun diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan yang terbaik buat kami semuanya. Hari ini juga kami akan menerima pengurapan minyak sebagai tanda bahwa kami adalah milik Tuhan untuk selama-lamanya. Kami adalah anak-anak raja untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Hari ini juga kami menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan membalas setiap adonan yang kau lakukan. Bahkan Tuhan memberkati setiap benih yang sudah kau tabur hari ini. Berlipat kali ganda kau akan terima, bukan hanya pada dirimu sendiri, tetapi juga pada setiap generasimu yang akan datang. Terima kasih Bapak, kami siap menerima berkat Tuhan pada saat ini. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan, Amin.